Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selalu kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, tenang dan aman. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam keseharian ini dengan nyaman dan insya Allah penuh makna, dan insya Allah bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan ini adalah rangkaian dari ibadah, perpindahan dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Ketika kita hidup di dunia ini, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari aktivitas dalam hidup ini, mulai dari pagi sampai mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi, kalau dia diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas tersebut akan menjadi atau bernilai sebagai ibadah. Maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur, kita berdoa ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, kalau seandainya mampu untuk sholat witir, sholat tahajud, kita laksanakan. Kita mulai hidup ini dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dalam hadis yang ada yang dalam hadis hasan, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, burikat ummati fi bukuriha, sungguhnya umatku itu diberikan berkah dalam pagi harinya. Ketika dia memulai pagi hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan yang akan dia mulai, maka taufik Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapat ketika dimulai pagi hari itu dengan beribadah, dengan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat subuh, kemudian ada kajian. Ketika ada jadwal kajian, kalau tidak ada maka mengaji, membaca Al-Qur'an. Ya, kecuali yang kerjanya di Jakarta. Kalau kerja di Jakarta jangan coba-coba habis subuh baca Quran. Kalau enggak potong gaji. Ya kan? Ya, kecuali yang memang memiliki akad muamalah tertentu dengan orang lain, maka memang harus kita dahulukan akad yang mana al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi SAW bahwasanya muslim itu bersama syaratnya. Maka kita harus mendahulukan syarat atau muamalah bersama Bani Adam. Kemudian dalam bekerja kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja untuk apa? Untuk memberikan nafkah, memberikan kewajiban kepada yang diwajibkan kepada kita, akan menilai ibadah. Maka hidup ini adalah rangkaian dari ibadah, pindah dari ibadah ke ibadah yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Maka ketika dia sudah istiqamah, membiasakan diri memindahkan sesuatu yang itu bernilai ibadah ke ibadah dan ke ibadah yang lainnya, insyaallah taala kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan dunia dengan husnul khatimah insyaallah, dengan bernilai ibadah insyaallah. Maka harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau pada saat ini kita diberikan taufik oleh Allah, kesehatan, kesempatan, kemudian waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ini
bernilai ibadah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, adalah manusia pertama yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kita sampai di pengertian fikih, bahwasanya fikih itu dalam bahasa Arab adalah artinya adalah al-fahm, memahami. Maka ketika dalam Al-Quran mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, ya, tidaklah kamu mengetahui atau memahami apa yang mereka katakan. Kemudian fikih dari segi istilah, atau dari segi syariat adalah pengertiannya adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, adalah ilmu yang mempelajari hukum syar'i. Ilmu yang mempelajari hukum syar'i. Nah, hukum syar'i jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa hukum dalam syariat ini? Ya, ada wajib. Ada apa lagi? Ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya kan? Al-ahkam at-taklifiyah kalau dalam usul fikih. Hukum-hukum taklif itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, yang dibahas oleh fikih itu 5 hukum ini. 5 hukum ini. Kapan kumur-kumur menjadi, apa hukum kumur-kumur dalam wudu? Mubah. Itu yang membahas fikih. Apa hukumnya ketika sholat kita melihat ke atas? Apa hukumnya? Makruh. Ya, dan itu dibahas oleh fikih. Apa hukumnya kita ketawa ketika sholat? Haram, membatalkan sholat. Lalu kalau senyum, ada sebagian para ulama mengatakan makruh. Ada yang mengatakan kalau itu disengaja maka batal. Ya. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat, dan ini adalah hukum-hukum syariat. Hukum syariat antara halal, haram, dan seterusnya. Bukan hukum-hukum yang seperti akidah. Ya, kalau akidah ilmunya sendiri. Karena akidah yaitu membahas tentang keyakinan hati, akidah. Kemudian al-amaliyah al-muktasabah, yang dibahas adalah amaliyah. Amaliyah kita dalam sehari-hari, jamaah. Jadi fikih adalah membahas tentang hukum amaliyah yang dilakukan oleh anggota badan. Yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya di sini dalam hukum fikih tidak termasuk masalah akidah. Karena akidah adalah berkaitan dengan hati, keyakinan. Allah itu satu. Bahwasanya Allah memiliki sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah manhaj, keyakinan. Nah, yang membahas hukum akidah atau masalah manhaj. Tapi kalau masalah fikih adalah al-amali al-muktasabah, artinya amaliyah yang kita kerjakan. Wudu, amaliyah, kita kelihatan. Kemudian sholat, amaliyah. Zakat, kita membayar zakat. Kemudian puasa Ramadan, amaliyah. Dan haji. Jadi adalah al-amaliyah, yang dibahas adalah hukum-hukum amaliyah. Al-muktasabah min adillati at-tafsiliyah. Hukum tersebut diambil atau mendapatkan istinbat dari dalil-dalil syariat. Maka hukum syariat, al-masdar masadirul fiqh, sumber dari hukum fikih itu ada 4. Ya, sumber dari hukum fikih. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, jelas. Ya kan? Kita mengetahui tentang hukum wudu dari Al-Qur'an. Famsahu biru'usikum, ya, dan seterusnya. Membasuh wajah, wujuhikum,
dan tangan, ilal marafiq, sampai ke siku, kemudian kepala, kaki. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Kemudian perintah salat, innas salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Perintah salat, bahwasanya salat memiliki waktu. Jadi sumber pertama hukum fikih adalah dari Al-Qur'an. Apa pengertian Al-Qur'an jamaah? Secara singkat adalah kalamullah azza wa jalla. Kalamullah yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membaca Al-Qur'an adalah hukumnya ibadah atau bernilai ibadah. Membaca saja kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi SAW, bahwasanya yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka dihitung sebagai kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu huruf tersebut kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Artinya kita membaca Al-Qur'an itu sebagai ibadah. Maka jamaah, jangan sampai kita dalam sehari-hari itu lepas dalam membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah dhiyaun, adalah cahaya hati. Ya, membacanya saja menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'abbad bi tilawatihi. Ketika membaca kita mendapatkan pahala. Ya, apalagi mempelajari dan lain sebagainya. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika dalam masjid, yatadarasunahu, artinya dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan turun kepada dia sakinah dan seterusnya. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah wahyu atau kalamullah al-mu'jiz. Al-mu'jiz artinya mukjizat yang tidak bisa diganti. Makanya Al-Qur'anul Karim apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Al-Qur'an ini adalah sebagai mukjizat terbesar dalam Islam ini. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW ya ada banyak. Ya, tapi mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Qur'an. Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim adalah kalau kita membacanya disunnahkan untuk berwudu. Nah, di sini khilaf para ulama dan ini hukum fikih. Ada yang mengatakan wajib berwudu, itu di mazhab Syafi'i. Ketika ingin membaca, memegang Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun dalam Al-Qur'an. Janganlah memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Ya kan? Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau enggak punya wudu jangan memegang Al-Qur'anul Karim. Kemudian bagi wanita yang haid jangan memegang Al-Qur'anul Karim kecuali bagi wanita yang memiliki hafalan, ingin memurajaah hafalannya. Ya, mohon maaf kalau seandainya 7 hari dia haid, dia tidak memurajaah hafalannya, bisa hilang. Maka diperbolehkan memegang Al-Qur'an. Nah, sebagian para ulama mengatakan tapi bihail, dengan adanya pembatas, mungkin mohon maaf seperti ada kerudungnya, ya ada pembatasnya. Atau bagi orang yang muallimah atau wa muallim, bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, bayangkan guru perempuan misalnya lagi haid 7 hari, dia seorang guru terus nggak mau ngajar. Ya, padahal dia sudah jalan, jadi libur nanti anaknya. Ya, maka di situ boleh. Ya, boleh dia mengajarkan Al-Qur'an walaupun dalam keadaan haid, kecuali dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an enggak boleh. Karena kenapa? Karena junub bisa disegerakan mandinya. Bisa disegerakan, beda dengan haid. Kalau haid sampai dia bersih, nifas juga sampai dia bersih. Kalau junub maka disunnahkan untuk segera mandi junub.
untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu adalah masdar pertama atau sumber pertama dari fikih atau hukum fikih ya. Kemudian sumber yang kedua adalah as-sunnah. Ya, as-sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu pengertian sunnah? Di sini para ulama memberikan pengertian sendiri-sendiri. Ahli hadis mengatakan wahia kullu ma athara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Ya, pengertian dari sunnah sering kita mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut ulama ahli hadis, ya Imam Ahmad bin Hanbal, ulama ahli hadis, ya Imam Syafi'i, ulama ahli hadis juga. Kemudian dan ulama-ulama yang lain, Bukhari dan yang lainnya. Apa? Sesuatu yang datang dari Nabi SAW min qaulin, dari ucapan. Ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Au fi'lin, dari omongan. Au takririn, dari penetapan. Artinya sesuatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW. Nabi tahu kejadian tersebut, tapi Nabi tidak melarang dan juga tidak menyuruhnya. Itu namanya takrir, penetapan. Yang pernah saya sampaikan pekan sebelumnya, Nabi SAW pernah mendapati sahabat makan apa? Daging dhab. Ya, daging dhab. Apa dhab itu? Kadal. Nabi SAW, para sahabat pernah memakan daging kelinci. Ya kan? Kemudian Nabi SAW ditawarin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kami atau Rasulullah SAW adalah kaum yang tidak makan daging ini. Artinya memang kebiasaannya tidak makan daging kelinci. Apakah itu haram? Enggak. Karena Nabi SAW tidak makan bukan karena melarang, tapi apa? Takrir tadi. Berarti termasuk sunnah apa enggak? Termasuk bagian dari hadis enggak? Iya, termasuk bagian dari hadis dan diambil hukum syar'inya. Diambil hukum syariatnya dari apa? Dari diamnya Nabi SAW. Kemudian sifat Nabi SAW khalqiyatin au khuluqiyah. Sifat Nabi khalqiyah artinya perangai Nabi SAW. Yang pernah saya sampaikan yaitu kitab tentang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi secara khalqiyah adalah seperti kitab apa? Ya, Syama'il Muhammadiyah, punya siapa? Imam Tirmidzi. Nah, itu bagus. Silakan dibaca. Karena apakah ada terjemahan bahasa Indonesia? Ada nggak ya? Sudah ada ya? Ada. Nah, itu bagus sekali menceritakan tentang sifat-sifat Nabi secara khalqiyah. Nabi SAW pernah gondrong, pernah pendek rambutnya. Nabi SAW yang pernah saya sampaikan jenggotnya lebat, kemudian rambutnya hitam, ya, ubannya cuma berapa? 7 atau 3? Ya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7. Ya, uban Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dadanya bidang. Kemudian jalannya cepat, ya tidak terlalu cepat tapi menyegerakan. Ya, menyegerakan. Itu adalah khalqiyah. Kemudian Nabi SAW matanya itu hitamnya tuh pekat dan tidak tajam. Wajahnya Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib ketika Nabi SAW lagi sedang bulan purnama. Anda lupa apakah hadis Ali apakah bukan. Ketika bulan purnama, ketika itu Nabi SAW juga lagi sedang mandi, ya, lagi bulan purnama. Maka sahabat tersebut mengatakan wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Yaitu tentang wajah Nabi SAW. Nabi SAW adalah manusia yang sempurna secara badan, sempurna. Nabi SAW memiliki stempel, kalau bahasa kita sekarang apa, tompel ya, sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, itu tanda apa? Tanda kenabian dan seterusnya. Kemudian khuluqiyah adalah akhlak Nabi SAW.
Ya, itu juga termasuk sunnah. Dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW asyaddu hayaan minal adzra'i fi hadriha. Nabi SAW itu adalah pemalu, bahkan lebih malu dari perawan yang sedang dipingit. Saking pemalunya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman, tapi bukan malu-maluin. Ya, malu-maluin. Ya, maksudnya malu di sini adalah malu dalam hal keburukan. Ya, dalam hal keburukan. Nabi SAW malu sekali. Ya, dalam hadis yang lain malunya Nabi kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ini adalah ya sahabat yang pemalu juga. Orang pengerangainya Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril saja malu kepada siapa? Utsman bin Affan. Pernah suatu ketika Nabi SAW ini malunya Nabi kepada Utsman bin Affan. Jadi boleh kita tuh malu sama orang. Boleh. Nabi SAW ketika duduk, mohon maaf lagi di rumahnya, kakinya lagi dinaikkan. Kelihatan betisnya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala. Ketika Abu Bakar masuk, Nabi SAW tidak membenarkan duduknya, biasa aja. Ketika Umar datang juga sama, lagi santai gitu, duduk santai ya. Tapi ketika Utsman mau datang, ngelihat Nabi membenarkan duduknya dirapikan. Ya, saking malunya Nabi kepada Utsman bin Affan. Ya, namun malu tadi karena malu bagian dari iman adalah malu dalam ya keburukan. Tapi kalau malu dalam kebaikan nggak boleh. Ya, malu dalam kebaikan. Kenapa nggak sholat subuh? Malu katanya. Sholat masjid. Nah, malu, saya udah jarang sholat subuh, tiba-tiba tobat mau sholat subuh. Nah, itu malu yang nggak boleh. Makanya dari kata Imam Syafi'i, di antara penghalang ilmu, mendapatkan ilmu itu dua, malu dan sombong. Ya, ada yang lain pemalas, malu dan sombong. Ya, menuntut ilmu jangan malu. Apalagi masalah ibadah. Ya, pernah di salah seorang jamaah masjid ya. Dia ini kalau Masya Allah, dia sebelumnya memang nggak pernah ke masjid. Nggak cuma sholat subuh, sholat yang lain nggak pernah ke masjid. Ya, tiba-tiba dia bekerja di sekolah kami ya, sekolah bekerja dan ke masjid, sering ke masjid. Akhirnya teman-temannya bilang, tumben lu ke masjid katanya. Akhirnya, Ustaz saya digituin, Ustaz saya malu Ustaz katanya. Ya terus, nggak apa-apa. Tumben lu ke masjid, setiap temannya gitu bilangnya. Ya mungkin Mas Jerry tahu orangnya, ya kan? Tapi itu jangan malu, tetap istiqomah. Ya, istiqomah dalam ibadah, jangan malu dalam kebaikan. Nah, kalau malu dalam kebaikan, nah itu cobaannya. Ya, cobaannya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam, kebanyakan orang nggak percaya. Ya, tapi tetap bahwasanya Umar bin Khattab diejek karena mengikuti katanya Muhammad yang penyihir, yang dukun dan lain sebagainya, tetap nggak malu. Nabi SAW juga sama. Nabi SAW dalam berdakwah membawa ajaran yang menurut mereka baru, diejek, dikatakan bahlul, dikatakan dukun, dikatakan semuanya, tetap dalam kebaikan itu jangan malu. Tapi dalam keburukan kita malu, misalnya ya dalam menutup aurat, atau malu ketika lagi ada acara, ada musiknya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu malu yang terpuji. Kalau malu dalam kebaikan jangan. Nah, jadi itu contoh akhlak Nabi SAW ya dalam masalah hadis. Ya, maka akhlak Nabi itu bagian dari sunnah. Nah, bagian dari sunnah. Nabi SAW, contoh akhlak yang lain apa? Nabi itu tidak mau duduk di tempat
tidak mau duduk langsung di tempat bekas tempat duduknya perempuan. Ya, maksudnya perempuan duduk di situ, kemudian perempuan itu pergi, langsung didudukin, enggak. Ya, jadi pernah hadis Nabi SAW, pernah Nabi duduk dengan para sahabatnya dan ada seorang wanita lagi sedang duduk. Ya, meminta fatwa lah. Kemudian wanita tersebut pergi, sahabat tersebut duduk di tempat itu. Nabi SAW menyampaikan, ya apakah kamu tidak malu? Artinya tempat duduk dari perempuan tersebut kamu dudukin. Artinya tunggu sebentar dulu gitu. Nah itu diantara apa? Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali akhlak-akhlak yang lain yang dan Nabi SAW murah senyum, bahkan kepada anak kecil juga Nabi SAW apa? Mengucapkan salam. Akhlak Nabi SAW. Ya, tidak apa? Tidak gengsi. Tidak gengsi. Kepada anak kecil salam. Bahkan diajak ngobrol, diajak main kepada Nabi SAW. Akhlak Nabi dalam bercanda. Boleh nggak kita bercanda? Boleh. Ya, selama bercanda tersebut ya tidak ada kebohongan dan juga tidak merendahkan manusia. Akhlak Nabi dalam bercanda apa? Banyak sekali akhlak Nabi dalam bercanda. Misalnya bercanda dengan anak kecil, bercanda dengan orang tua. Ya, seperti hadis yang orang tua itu, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, enggak, kamu enggak masuk surga. Maksudnya bercanda. Akhirnya perempuan tersebut nangis. Maksudnya enggak masuk surga ya dengan kondisi kamu yang sekarang gitu. Karena nanti kita masuk surga insya Allah umur berapa? Ya, umur rusd ini umur 40 tahun lah. Jadi semua kita umurnya sama nanti Pak. Ya, yang sekarang umur 60, nah, nanti turun lagi. Ya, itulah waktu turunnya umur tuh balik lagi ya nanti insya Allah surga. Kalau zaman sekarang nggak mungkin turun lagi Pak. Ya, masih enak zaman Pak Soeharto katanya. Kenapa? Ya masih muda. Ya kan. Nah itu ya akhlak Nabi dalam termasuk sunnah. Nah kemudian zaman mati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pengertian fikih ya, pengertian fikih. Dan banyak lagi pengertian-pengertian lain, pengertian dari usul fikih, ulama usul, kemudian dari ulama-ulama yang lain. Namun sebagian para ulama, dan ini disampaikan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tutlaqus sunnah aidan indal ulama al-aqidah bimakna al-aqidah wal manhaj. Bahwasanya sunnah itu juga dikatakan adalah sebagai manhaj. Makanya kalau kita nanya sekolah itu manhajnya apa ya? Oh, manhajnya ahli sunnah wal jamaah misalnya. Manhaj, tolok ukur. Apa itu manhaj? Thariqah, al-maslukah, cara dalam beribadah yang diikutin. Itu adalah manhaj. Dan itu disebutkan oleh Ibn Asim dan Abdullah dan Ahmad bin Hanbal. Dan juga dikatakan sunnah, dan sering kita katakan sunnah. Apa itu sunnah? Adalah makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah minal i'tiqad. Adalah apa yang dijalankan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidupnya dan para sahabat dalam keyakinan. Itu namanya sunnah. Ya, jadi tidak sebatas apa yang Nabi kerjakan, tapi juga yang para sahabat kerjakan. Terutama adalah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, dan sunnah adalah khulafaur rasyidin. Ma taraktu fikum amrain law lam tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, tidak akan tersesat. Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya As-Sunnah adalah apa yang diajarkan Nabi SAW dan juga para sahabat dari segi keyakinan. Dalam hadis yang lain,
Al-Quran wa itrati, Al-Quran dan keluargaku. Ya, dalam hadis yang lain, aku dan keluarganya, keluarga Nabi SAW yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sumber yang berikutnya adalah dari sumber fikih adalah al-ijma. Apa itu ijma? Ittifaqul ummah. Ya, ittifaqul ummah adalah ittifaqul ummatul islamiyah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min asrin minal usuri fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama Islam. Berarti kalau seandainya ada ulama yang sudah kesepakat, ulama kaum muslimin nih, walaupun ada ulama profesor misalnya, tapi dia bukan orang Islam, ataupun dia orang Islam, ataupun dia dulunya Islam tapi murtad, yang menyelisihi dari pendapat ini maka tidak dianggap. Karena dinamakan ijma adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Nabi apa dikatakan ijma? Enggak. Karena kenapa? Karena Nabi SAW ada di situ. Karena Nabi SAW sebagai masdar, sebagai sumbernya hukum. Makanya ketika ada hadis Nabi SAW zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang bertikai, ini Nabi SAW sudah nggak ada nih, namun hadis Nabi masih ada. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu, kalian menolak, kalian menerima omongannya Abu Bakar dan Umar, sementara ada hadis Nabi yang lebih kuat. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ijma itu berlaku setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya ketika zaman Nabi enggak, bukan ijma. Jadi ijma itu dimulai dari ijma para sahabat, ijma para tabi'in, dan ijma sampai sekarang pun juga sama. Karena hukum itu dengan berjalannya waktu akan al-ahkam yatajaddad. Apa? Baru terus. Baru menjadi ini, dan yang dulunya mungkin haram, karena dengan berjalannya waktu menjadi mubah, halal. Ya, banyak. Ya, kalau dari hukum misalnya dari zaman dahulu, contoh dalam sholat ya. Sholat wajib tuh nggak boleh di atas kendaraan. Sholat wajib, ya nggak boleh, ya kan, di atas kendaraan. Terus gimana kalau seandainya kita safar dengan kereta? Mau berhenti kita turun, ya kan, kereta, di pesawat gitu kan, di pesawat. Nabi SAW itu sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah, sholat wajib nggak pernah. Ya, para ulama zaman dahulu memberikan kesimpulan, artinya berijma, sholat wajib itu harus turun dari kendaraan, turun singgah dulu. Ya kalau mobil pribadi, ya kan, rest area, saya mau ke masjid, berhenti. Kalau bapak ibu naik kereta, ya, turun stasiun, dia ditinggal. Ya, terus naik pesawat, lagi umrah atau lagi haji, nah disitulah hukum itu akan berubah dengan berjalannya waktu. Ya, tapi tetap harus berpegang teguh, sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena hukum itu adalah limaslahatil ibad. Hukum itu diturunkan, hikmahnya adalah untuk maslahat kaum, untuk maslahat manusia. Makanya dalam hukum fikih adalah apa? Dalam kaidah fikih, darul mafasid aula min jalbil masalih. Itu hukum kita tuh. Karena maqasidus syariah diantaranya adalah menghilangkan kesusahan. Darul mafasid, menghindari kerusakan, lebih kita dahulukan dibanding kita mendapatkan maslahat. Coba, sholat kita turun dari kendaraan, maslahat enggak? Maslahat. Kemudian kalau ketinggalan kereta, mudarat apa tidak? Mudarat. Ya, apalagi kalau fulusnya terbatas. Waduh, pesan lagi. Belum lagi kalau tiketnya habis. Ya,
mafsadah. Dan menghilangkan mafsadah atau kita menghindari mafsadah lebih kita dahulukan, kita kedepankan dibanding kita mendapatkan maslahat. Ya, makanya ad-dararu yuzal. Ya, apa namanya, dalam kaidah itu keburukan itu dihilangkan. Ya, dan banyak dalam kaidah fikih. Maka ijma di sini adalah perannya adalah menetapkan sebuah hukum yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada hukumnya menjadi ada. Ya kan? Itu contohnya lagi. Makanya di ijma itu setelah itu ada qiyas. Ya, qiyas. Misalnya dalam Al-Qur'anul Karim. Hukum waris. Ya, hukum waris. Nenek itu enggak ada mendapat bagian. Ya, tapi para ulama berijma bahwasanya nenek itu mendapatkan bagian jika ibunya tidak ada. Ya, dikiaskan dengan apa? Nenek tersebut dengan ibu. Ya, maka nenek dapat bagian dari warisan jika ibunya si mayit enggak ada, meninggal duluan. Maka nenek mendapatkan apa? Sepertiga, ada yang mendapatkan seperenam dan lain sebagainya. Nah, itu hukum-hukum. Maka ijma ini jamaah adalah bagian dari sumber syariat. Ijma ulama sepakat ya, bahwasanya hukumnya seperti ini. Nah, berarti kita ikutin. Nah, tapi ijma yang ulama yang bagaimana? Ya, jangan sampai ulama Syiah kita ikutin. Ya, misalnya ya. Nikah mut'ah boleh, ijma ulama Syiah. Mau ikutin? Enggak. Dan lain sebagainya. Nah, ijma itu juga bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah al-qiyas. Ya, al-qiyas. Apa itu qiyas? Ya, istinbatul hukum hukum al-asli ila hukmil far'. Hukum al-far' ila hukmil asli bi illatin wahidah. Artinya kita menyamakan hukum itu dengan hukum yang ada dalilnya. Ya, karena ada apa? Ada illah atau sebab yang sama. Ya, misal yang terakhir, misal dalam Al-Qur'an mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita mengatakan saja kepada orang tua haram hukumnya. Mengatakan kemudian kalau mukul boleh enggak? Al-Qur'an enggak ada. Nah, di situ ada namanya qiyas. Ada namanya qiyas aulawi, ada namanya qiyas masawi. Qiyas aulawi adalah qiyas yang lebih tinggi, mukul lebih tinggi kedudukannya dibanding cuman mengatakan maka hukumnya juga haram dengan qiyas tadi. Kalau qiyas yang sama, contohnya khamr haram. Tapi kalau sekarang ada apa namanya? Bir macam-macam ya, bir bintang dan lain sebagainya. Ya. Kalau dulu khamr itu yang dikatakan haram itu yang sari dari anggur ya enggak? Ya, dari anggur. Itu zaman dulu. Itu yang haram. Kalau zaman sekarang kan macam-macam. Bahkan apa namanya? Sari dari tape saja difermentasi menjadi khamr. Nah, makanya para ulama mengatakan haramnya khamr itu juga berlaku pada zaman sekarang. Misalnya al-mukhaddirat apa mukhaddirat? Ganja, kemudian narkoba. Haram apa tidak? Haram. Zaman dulu nggak ada. Dikiaskan innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Dikiaskan dengan khamr. Qiyasus masawi. Jadi itu sumber hukum jamaah. Jadi tidak harus karena Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak. Ada ijma, ada qiyas. Namun ijma dan qiyas juga berpegangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan akal. Ya, dengan akal. Kalau cuma dengan akal nanti akal-akalan agama ini. Nah, itu adalah sumber-sumber fikih supaya tahu dalam penetapan hukum fikih adalah sumbernya ada 4. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, qiyas. Dan 4 sumber ini adalah al-ahkam
asy-syar'iyyah al-muttafaq, yang semua para ulama sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat tentang masalah 4 hukum ini. Namun ada sebagian hukum yang lain yang para ulama berbeda pendapat. Misalnya al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, qaulus sahabi, perkataan sahabat apakah termasuk sumber hukum atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak. Ya, ada yang mengatakan iya jika sama dengan hadis Nabi SAW. Itu berbeda pendapat. Tapi kalau 4 ini semua sepakat, para ulama. Al-Quran, siapa yang mengingkari Al-Quran sebagai hukum syariat? Enggak ada. As-sunnah, tentunya sunnah yang sahih. Kalau sunnah yang dhaif, boleh nggak kita mengambil hukum dari sunnah dari hadis yang dhaif? Boleh. Ya, dengan syarat tapi. Nanti kalau semuanya boleh nanti ya dengan syarat tidak berbicara halal dan haram. Tidak berkaitan tentang akidah, asma wa sifat misalnya. Ya, kemudian dhaifnya tidak terlalu dhaif banget. Keempat, dikuatkan dengan hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Kalau seandainya tidak seperti ini, seandainya ada hadis dhaif menyebutkan tentang hal gaib, nah ya nggak bisa dijadikan dengan hujah. Ya, hal gaib misalnya, ya ketemu ini, bahwasanya Nabi pernah menyampaikan ini, ya padahal hadisnya dhaif, hal gaib dan seterusnya. Itu kalau hadis sahih, jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan terakhir hadis maudhu. Kalau maudhu, ijma' para ulama tidak boleh mengambil hadis yang maudhu. Barakallahu fikum wa syukran wa jazakumullahu khairan. Pas jam 6. Cukup, nggak ada pertanyaan ya? Silakan jika ada mungkin 2 pertanyaan. Silakan jemaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menumbuhkan rasa malu terhadap anak perempuan, menumbuhkan rasa malu yang benar supaya dia sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu itu adalah bagian dari ibadah untuk semuanya. Laki-laki apalagi perempuan. Maka perempuan itu lebih cenderung ke malu. Makanya kenapa dalam hukum syariat itu pengakuan perempuan itu lebih kuat dibandingkan pengakuan laki-laki? Karena aslinya pada dasarnya perempuan itu malunya lebih tinggi. Ketika dia sudah mengungkapkan, artinya lebih kuat pengakuannya dibanding laki-laki. Kadang laki-laki ngomong A, biasanya B. Laki-laki. Karena ya biasalah laki-laki begitulah, Pak. Ya. Kalau perempuan beda. Ya, maka dalam hukum mahkamah itu ketika perempuan mengatakan mohon maaf ya saya pernah berzina dengan, itu lebih kuat. Ya, lebih kuat dibandingkan si laki-laki mengatakan enggak kok, enggak. Ya, lebih kuat. Nah, makanya perempuan itu harus lebih memiliki sifat malu. Ya, caranya adalah tarbiyah dari orang tua. Ya, orang tua adalah apalagi seorang ibu ya, yang dalam perkataan ahli ilm, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya ya misalnya anak saya saja. Anak saya masih umur 4 tahun. Loh, Abi, kenapa kau harus pakai baju? Misalnya. Oh iya, kalau nggak pakai baju malu Abi. Nah, itu diantaranya. Ya, mempraktekkan rasa malu itu kepada anak. Oh, dia akan direkam itu. Oh, berarti seperti kalau nggak pakai baju malu. Loh, kenapa harus pakai kerudung? Kalau nggak pakai kerudung dosa kalau perempuan dan malu juga.
Dan malu juga bagian dari ibadah. Jadi menumbuhkan dengan, jadi kalau anak-anak itu dalam pendidikan adalah lebih banyak aplikatif. Artinya contoh secara langsung. Ya, kalau anak-anak, makanya di sekolah itu anak TK, anak SD itu lebih banyak pelajarannya aplikatif dibandingkan teori. Ya, aplikasi ya dalam kehidupan. Cara sholat, cara wudhu dan lain sebagainya dipraktekkan dengan sebetul-betulnya. Nah, begitu juga dengan sifat malu tadi. Yang di samping nasihat adalah praktek orang tua kepada anak. Nah, kalau seperti ini malu. Ya, kenapa mamah tidak teriak-teriak? Kalau teriak-teriak malu sama orang. Oh, gitu ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tarbiyah pertama adalah orang tua. Dan memberikan contoh kepada yang lain, jangan tiru fulan ya. Itu malu kalau seperti itu. Apalagi perempuan, kamu jangan ya nak ya. Nah, seperti itu. Aplikasi. Ya, wallahu taala. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali. Nah, syukran wa barakallahu, insyaallah kalau nggak ada pertanyaan insyaallah sudah bisa difahami semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.